balik lagi sama saya Gana Kuroren. Kali ini saya akan bawakan sebuah video yang pastinya bukan video nge-game ya. Ini saya sambil lihat skrip. Kita akan bahas tentang Digimon yang baru-baru aja nih nayangin episode 1 dari Digimon Adventure Reboot 2020, teman-teman. Oke, ini sudah pasti saya nantikan karena saya tahu kalau Digimon itu akan selalu ada dari generasi ke generasi tuh. Digimon gak bakal mati, teman-teman. Dan pastinya menemani kita semua, terutama kalau kalian udah lihat trailer Digital Monster yang kemarin banget dirilis. Dan BTW saya lupa tanggal berapa. Ya, untuk episode 1 kali ini akan langsung saya review beserta dengan first impression saya mengenai series ini ya. Saya akan dahulukan reviewnya dulu, habis itu baru saya jelaskan first impression beserta Easter egg yang ada. Oke, saksikan terus sampai habis. Oke, kali ini kita akan disuguhkan cerita yang lumayan berat, teman-teman. Dimana yang jadi topik bahasannya itu adalah krisis digital di Tokyo. Krisis digital di sini itu yang terlihat di dunia manusia, seperti terlihat berbagai macam peralatan-peralatan elektronik mulai mengalami malfungsi atau tidak bisa berfungsi dan benar. Ya, istilah kasarnya kayak ada barang nih nggak bisa nyala gitu, tahu-tahu konslet gitu, ngadat, nggak jelas, ngeluarin listrik gitu. Ya, jangan pegang, kalau kayak gitu jangan pegang, bahaya ya. Apa sih, garing ah. Dan ini kejadiannya lumayan parah dan akan semakin parah karena udah ibaratnya satu kota, Tokyo itu kan kota gede di Jepang, itu kena semua gitu. Dan habis itu kita langsung fokus diarahkan ke masyarakatnya. Ini mengambil setting waktunya ya zaman sekarang di tahun 2020. Bisa kita lihat kalau masyarakatnya itu benar-benar mencerminkan banget suasana milenialnya ya, zaman sekarang banget gitu. Bahkan si Taichi aja udah megang smartphone, teman-teman. Jadi benar-benar tercerminkan ke segala umur ya, zaman milenial banget. Terus dia juga baru siap-siap buat kemah musim panas. Betul ada suara anjing di luar. Sorry. Si Taichi juga lagi siap-siap buat kemah musim panas sambil teleponan sama ibunya yang lagi nganterin si Hikari adeknya ke Shibuya buat naik ke kereta di stasiun untuk nganterin dia ke tempat lesnya gitu. Oke, ini sebenarnya Easter egg juga, tapi nanti aja kita bahasnya. Kita terakhir akan bahas Easter egg itu. Nah, haus minum dulu. Oke, sampai mana tadi? Oh ya. Nah, habis itu kan udah kelar teleponan nih, si Taichi langsung didatengin sama si Koshiro, teman-teman, yang kebetulan tinggalnya tuh di lantai atasnya di gedung yang sama gitu. Di sini si Koshiro-nya tuh kelihatan lebih lebih pendiam apa pemalu gitu ya. Pokoknya dia lebih sungkan lah gitu. Tapi positifnya dia lebih sopan juga sih ya dari dulu. Sementara si Taichi-nya ini gak banyak berubah dari series originalnya, dimana dia itu kelihatan penuh percaya diri dan ramah sama orang lain gitu. Dan yang bisa dilihat lagi adalah ciri khasnya, yaitu goggle-nya itu persis kayak dulu, gak berubah sama sekali. Jadi walaupun desainnya agak diubah dan secara grafis ini lebih kelihatan halus, masih ada ciri khasnya loh, teman-teman, dari series originalnya yang nempel di sini. Series originalnya itu yang di tahun 1999 itu, 1999, yang pertama kali tayang di Indosiar. Kalau di Indonesia tayangnya pertama kali di Indosiar. Dan menurut saya ini benar-benar great job ya buat Toei. Dan habis itu mereka langsung melihat berita tentang kerusakan yang terjadi di Shinjuku. Dan gak cuma alat-alat elektronik aja yang rusak, bahkan lampu lalu lintas pun juga gak berfungsi. Ini benar-benar gak main-main sih. Ini bayangin aja, kalau bener-bener ini kejadian di dunia nyata, pasti dunia bakal panik lebih sekarang, teman-teman. Dan ini baru di Jepang, belum di seluruh dunia, teman-teman ya. Oke, next. Ini si Koshiro-nya di sini megang sebuah laptop kecil ya, yang bentuknya kayak kotak gini, dan itu bisa jadi PC tablet juga, teman-teman. Dan kalau kata teman saya kemarin,
pas saya tanya dia tuh katanya nih mirip Lenovo yang ini mereknya Lenovo Yoga yang layarnya tuh bisa diputer 180 derajat dan juga layarnya touchscreen. Gila, ini benar-benar canggih teman-teman, parah, keren. Habis itu si Koshiro ngejelasin kalau dari laptopnya itu dia bisa langsung tahu informasi yang dia butuh atau yang dia pengen tahu, karena ini langsung terhubung ke orang-orang yang berwawasan luas di timeline laptopnya ya, kalau nggak salah. Oke, ini bagus banget. Dan saya butuh sih yang kayak gini. Soalnya selain praktis bisa dibawa-bawa, ukurannya juga nggak ngeberatin gitu. Kelihatan enteng gitu. Pegang di dua tangan gini nggak begitu berat. Kayak si tablet pada umumnya ya. BTW si Koshiro di sini juga kelihatan lebih smart ketimbang yang dulu ya. Itu opini teman saya sih, tapi saya membenarkan sedikit ya. Ini wajar aja sih. Toh zamannya juga beda sama yang dulu klasik, dia cuma bawa laptop dan informasi seadanya. Di sini kan zaman sekarang itu udah bebas, ya kan? Nyari info di mana-mana ada. Udah serba mempermudah hidup, internet ya kan? Ya kayak gitu. Nah, di situ si Koshiro mulai mendapati kalau kota mereka, atau lebih tepatnya Tokyo, mulai mengalami kerusakan yang cukup parah. Maksud saya, penyebarannya itu cukup pesat, melebihi batas normal lah istilahnya. Dan terjadi lagi dari sinopsisnya, ini persis banget di sinopsis, masalah di kereta ternyata adalah jalur rel memutar di Tokyo yang tidak bisa dikendalikan, dan juga keretanya tidak bisa berhenti, teman-teman. Nah, kalau dibiarin begini bisa terjadi kecelakaan hebat. Ini benar-benar ngeri sih. Ditambah ini sesuai sinopsis lagi, ibunya Hikari dan Hikari juga ada di situ, gitu kan. Terus si Taichi dan Koshiro langsung buru-buru ke stasiun buat nyusul ibunya si Taichi yang udah naik kereta, gitu. Dan di sini orang-orang di kereta udah mulai panik. Teleponnya Taichi putus dan stasiun dikunci supaya orang nggak bisa masuk. Dan juga setiap jalur kereta juga bermasalah. Mau naik mobil pun jalan-jalan udah diblok. Terus kalaupun jalan kaki atau lari, jarak terdekat dari Tokyo ke Shibuya itu 12 km. Oh my god. Duh, bayangin sih, panik banget pasti. Dan akhirnya di stasiun nih teman-teman, si Taichi langsung nerobos masuk sambil masang Google-nya gini. Oke, ini keren banget. Sumpah. Sifatnya yang udah jadi ciri khas si Taichi sini, dimana dia itu berani maju menghadapi segala jenis bahaya demi orang yang dia sayangin, teman-teman. Si Koshiro pun juga nyusul, tapi pas dia bisa lewat, si Taichi itu hilang dan tinggal HP-nya aja jatuh ke geletak gitu. Dan di HP-nya tuh ada Crash of Courage-nya yang aktif pada saat si Taichi hilang. Terus si Taichi itu kebawa ke sebuah tempat yang bernama network, atau mungkin maksudnya jaringan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia digital ya. Seperti yang kita tahu di seri sebelumnya. Kurang tahu sih karena belum dijelasin lagi. Belum dijelasin lebih jauh maksudnya. Ya, di sini si Taichi ngeliat Koromon yang jatuh dan dia langsung tanpa pikir panjang dia langsung nolongnya, teman-teman. Habis itu si Koromon berubah jadi Agumon dan Taichi dapat Digivice-nya. Nah, di sini kelihatan lagi momen dimana mereka berhadapan dan si Taichi kaget lihat si Agumon, tapi kagetnya tuh biasa-biasa aja, kayak wah ini kayak gini, misalnya kita nyentuh nih, wah gitu doang kagetnya. Habis itu apalagi nih, ya kurang realistis aja sih. Tapi ya nggak masalah juga menurut saya. Toh ini Taichi ketemu Agumon juga udah umum di Digimon Adventure, mau yang dulu ataupun sekarang ya. Sayang aja nih Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ditunda ya teman-teman. Dan juga habis itu diliatin calon anak-anak terpilih yang lain ya. Mereka hidup sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kayak benar-benar nggak saling kenal gitu. Di sini aja sih Taichi sama Koshiro aja kenalan dulu. Habis itu Crash of Knowledge-nya Koshiro juga aktif dan dia dapat Digivice serta tabletnya tuh jadi ke-upgrade gitu. Upgrade-nya lumayan, dia jadi bisa nge-support si Taichi dari dunia manusia. Ini kayak apa ya istilahnya?
kayak di Persona ya, pas Persona 3 di mana si Mitsuru tuh di lantai bawah dan dia nge-support dari belakang, dari jauh istilahnya pas party kita udah masuk Tartarus gitu ya. Seperti itu kurang lebih ya. Habis itu oke. Ini benar-benar si Koshiro tuh fix dia bakal megang peran krusial seperti dulu. Dan juga dia ngasih tahu kalau Taichi saat ini berada di dunia yang bernama network atau jaringan, di mana semua hal di sana terbuat dari data dan memiliki wujud. Dan di sini adalah tempat tinggalnya para Digimon, teman-teman. Termasuk pelaku kekacauan di dunia manusia. Itu Digimon juga, teman-teman. Oke, ini benar-benar bakal berat sih topiknya. Topiknya dia udah kayak gini, ceritanya apalagi? Mungkin bakal berat ya, walaupun pembawaannya itu buat kids gitu. Biar bisa dilihat semua umur, tapi kalau dari secara topik berat ya. Dan akhirnya kita ketemu sama virusnya, itu adalah Algomon yang berwujud bayi, namun dia berjumlah banyak ya, seperti halnya Kuramon yang di movie Digimon Adventure. Tapi itu kita bahasnya nanti aja. Tapi Agumon bisa ngalahin semuanya, teman-teman, bersama dengan Taichi yang juga membantu hajar mereka. Padahal si Taichi itu manusia dan dia masih kelas 5. Oke, ini juga termasuk Easter egg, tapi akan saya bahas nanti. Anyway, intinya adalah jika mereka berhasil menang dari Digimon yang mengacau di suatu bagian di network, maka masalah di dunia nyata pun akan berkurang, teman-teman. Jadi, apapun yang terjadi di network dan dunia manusia, yang terjadi di network itu berhubungan satu sama lain dan dunia manusia. Kalau ada gangguan, maka dunia manusia akan mengalami kekacauan, gitu. Dan sebaliknya, jika gangguan itu hilang, maka dunia manusia akan kembali seperti semula. Akhirnya tersisa satu Algomon, tapi dia mulai menunjukkan sebuah keanehan di mana semua data yang di sekitarnya berkumpul ke arah dia. Dan itu tandanya adalah dia akan menyerap semua data itu dan berevolusi, teman-teman. Dan ini evolusinya cepat banget, dia nge-skip 2 bentuk. Walaupun diliatin secara pelan ya, secara perlahan dia diliatin berubah ke rookie, habis itu ke champion. Itu tapi cepet banget, parah, teman-teman. Dan juga nggak cuma itu, teman-teman. Ini juga si Algomonnya itu bisa memperparah keadaan dengan dia mempercepat kereta yang berjalan di rel loopingnya itu, salah satunya aja. Tapi ini bisa berpotensi memperparah kecelakaan yang akan terjadi dan juga mempercepatnya, sehingga ini akan membuat hasil yang lebih parah dari perkiraan, teman-teman. Si Agumon pun ngelawannya sampai kewalahan, teman-teman. Tapi si Taichi dan keberaniannya pun akhirnya dia ikut maju di sisi Agumon dan Digivice-nya pun menyala. Dan itu membuatnya berevolusi menjadi Greymon, teman-teman. Oke, ini scene-nya benar-benar keren, teman-teman. Parah. Agumonnya dari kecil terus jadi gede, terus jadi tumbuh tanduk gitu. Tahu-tahu pakai helm gitu. Keren banget, parah. Dan juga ini scene battle-nya juga bagus, teman-teman. Dari yang tadi Agumon gelut lawan sepasukan bayi sampai debutnya Greymon tuh bagus banget. Serasa lihat movie anime lah, teman-teman. Secara grafik bagus, epic scene-nya pun memicu hati penonton gitu. Ini sumpah nilai plus pakai banget. Oh my god. Dan finishingnya juga si Taichi bikin Digivice-nya nyala lagi ya. Si Greymon juga ikut ngeluarin aura orange yang sama dengan aura orange yang membalut Digivice-nya si Taichi, dan yang pasti dia jadi lebih kuat lagi. Dan bahkan saat dia menembakkan Mega Flame-nya itu gede banget. Bahkan mungkin saya rasa ngalahin Mega Burst-nya Greymon ya, jauh. Ini keren banget, sumpah. Si Argomonnya langsung jadi debu gitu aja. Dan akhirnya setelah itu keadaan pun kembali aman, kembali normal ya pastinya. Keadaan di Tokyo pun sudah mereda, khususnya di jalur kereta yang tadi sudah kembali normal. Tapi mendadak ada gangguan lagi di tempat lain dan ini jauh lebih besar, yaitu di Amerika. Dipastikan oleh si Koshiro kalau mereka mengincar jaringan data taktis militer di sana. Dan kalau itu terjadi, bahkan senjata pun bisa mereka retas, teman-teman. Nah, ini Easter egg juga, teman-teman. Dan sebelum episode ini selesai, kita bisa lihat si Yamato dan Garurumon yang ngeliat Taichi dan Greymonnya dari atas ya. Kemunculan si Yamato ini terasa rival banget.
Nggak kayak dulu yang notabene-nya ini si Yamato tuh masih temenan sama anak-anak yang lain gitu, ya kan? Udah temenan saling kenal, tapi di sini semuanya ini masing-masing belum saling kenal, belum ketemu gitu. Itu benar-benar beda sih. Malah saya ngerasa si Yamato ini bakalan bobonya kayak Kiriha di Cross Wars. Oke, itu aja buat reviewnya, dan sekarang adalah first impression dan juga Easter egg ya teman. Bentar, minum dulu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. First impressionnya itu ini bagus banget sumpah. Grafik Epmon, konsepnya juga baru, walaupun orang-orang pada bilang ini mirip Epmon banget, adventure berbau Epmon atau apapun itulah. Tapi secara grafik itu udah lumayan memanjakan mata teman-teman, bagus banget. Dan ini bener-bener bukan lanjutan ya, seperti yang udah diberitahu sebelumnya bahwa ini reboot series, reboot ya, bukan lanjutan, melainkan ini story baru, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Buktinya ya tadi si Taichi dan Koshiro aja kenalan dulu, ya kan? Terus opening dan endingnya ini saya suka banget, parah. Ini openingnya, lagu dan scene-nya terasa shonen banget, dan ini fokusnya ke Taichi semua, ya ampun. Dari evolve-nya si Agumon pun diliatin, dari Greymon, Metal Greymon, War Greymon, sampai Omegamon pun dimunculin di sini. Oh my god, dan itu si Patamon sama Tailmonnya kenapa tuh? Kok munculnya di akhir? Bareng Takeru sama Hikari ya. Mungkin ini hint kalau mereka bakalan joinnya tuh belakangan dong, man. Habis itu openingnya juga bikin semangat dan saya suka banget. Dan juga endingnya malah fokus ke Yamato, yang kayaknya sih di sini Yamato juga ditampilin sebagai sosok yang penyendiri. Dan juga seorang lone wolf ya mungkin. Cocok banget sama Agabumon yang notabene-nya serigala gitu. Ya paling ntar juga pas akrab sama yang lain jadi tsundere. Dan juga ini apa ya, seperti yang saya bahas tadi, grafik dan scene-nya tuh benar-benar bagus dan memanjakan mata secara keseluruhan, gak cuman scene-nya tapi opening dan endingnya juga kerasa teman. Ini benar-benar good job Toei, oh my god, you're the best. Ya walaupun gimana ya, saya agak sedih sih pas lihat tanggapan beberapa orang tentang series ini. Mereka kebanyakan gak suka gara-gara ya biasalah, gara-gara gak ada butterfly, gak ada kesan nostalgianya dan lain-lain. Ayolah, udah lama kita nggak lihat Digimon di TV series kan, gak usah lah ngomong kayak gitulah. Kita beri kesempatan ke generasi baru supaya mereka bisa menikmati Digimon ya. Ini bagus kok filmnya, bagus, kalian harus nonton, pokoknya must watch. Oke. Dan juga ini Easter egg-nya dimulai dari mana ya tadi? Oh ya, stasiun Shibuya ya. Kan di Digimon Frontier itu segala sesuatunya dimulai dari stasiun Shibuya. Nah ini di sini juga dimulainya di kejadiannya adalah stasiun Shibuya teman-teman. Si Taichi masuk nerobos penghalang di stasiun, nerobos gerbang atau penghalang apapun itulah. Itu kan kejadiannya di stasiun Shibuya ya teman-teman. Ya kayak gitu. Dan juga pas si Taichi sama Agumon gelut bareng. Ini si Taichi-nya kan ikutan gelut ya. Ini referensi dari Digimon Savers teman-teman, dimana si Agumon dan Masaru bertarung bersama gitu. Masaru ini bisa nonjok Digimon gitu kan. Dan juga kejadian dimana Digimon jadi virus ini adalah kejadian di Our War Game. Mereka jadi virus, ada Digimon tak diketahui yang jadi virus ya kan. Habis itu mereka mengacaukan keadaan di network, dan juga mereka dengan mengacaukan network itu mereka bisa meretas data-data yang ada di situ, dan itu juga mempengaruhi dunia nyata. Bener-bener serem ya. Ini referensi dari Our War Game, movie Digimon Adventure yang kedua. Habis itu apa lagi ya? Oh ya, ini sebenarnya Algomon bayi yang berjumlah banyak ini referensi dari Digimon Adventure Zero tuh yang movie, yang pas Revenge of Diaboromon yang movie keduanya ya, dimana itu ada Digimon bayi banyak banget.
Mungkin ntar besok diliatin lagi kalau mereka nyatu atau gimana lah, ya, apapun itu kan. Dan evolusi yang cepat ini juga referensi dari Our War Game sih sebenarnya. Sorry belibet. Kehabisan air. Udah, nanti aja minumnya. Habis itu apa lagi ya? Saya lihat dulu. Oh ya, Mega Flame yang bunuh Argomon tadi ya, itu referensi dari movie Digimon Adventure yang pertama, yang pas movie prequelnya itu lah, yang dimana si Greymon nembakin api ke Perotmon sampai dua-duanya ikut hilang, dan mereka terakhir kembali di Digital World. Si Greymonnya itu terakhir kembali jadi Agumon yang di Digimon Adventure tetap. Ya gitulah. Oke, jadi segitu dulu aja buat video kali ini. Kalau ada Easter egg yang kelewat atau kalian tahu, dan juga jika kalian ada saran atau koreksi dari review saya, silahkan kalian tulis di bawah ya, pastinya di kolom komentar. Saya tunggu jawaban dari kalian dan juga tanggapan kalian mengenai series ini, oke? Pokoknya saya pengen tahu kalian gimana reaksinya terhadap series yang satu ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya. Lalu tekan belnya dan bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka Digimon dan juga teman-teman kalian yang wibu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga saya bisa mereview series ini sampai habis. Dan btw, saya lupa satu hal. Saya nemu kabar sad lainnya, kabar sedih, dimana series ini bakalan berjalan selama satu cour atau lebih tepatnya 12 episode saja teman-teman. Aduh, ini saya benar-benar sedih teman-teman. Tapi anyway, nggak perlu dipikirin, nggak usah dipikirin lah. Yang penting kita nikmatin aja dulu masa-masa sekarang. Kita masih bisa nge-review, masih bisa diskusi, ya kan? Jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian yang suka Digimon, oke? See you again, peace out and have a nice day. Adieu.